Thank you banget udah klik video ini. Bagi kalian yang ingin merasakan apa itu trading margin dan apa itu trading leverage dan ingin merasakan sensasinya, langsung klik saja link deskripsi yang ada di bawah ini dan akan muncul desktop SnapX seperti ini. Masukkan nomor telepon dan jangan lupa untuk diganti menjadi Indonesia dulu ya. Masukkan nomor telepon, klik kirim kode verifikasinya, cocokkan gambar, tunggu SMS yang ada di handphone Anda, masukkan kata sandi, 1 huruf besar, kombinasi huruf, dan 2 angka. Ulangi, lalu klik kirim. Dan selamat, pendaftaran Anda berhasil. Langsung login menggunakan akun Anda yang tadi. Pilih sertifikat dibentuk KTP, masukkan nomor ID KTP Anda. Jangan lupa mengunggah foto ID Anda, klik kirim. Maka akun Anda akan segera direview dan langsung akan terverifikasi. Jika sudah terverifikasi, bisa langsung deposit. Cara deposit ke Snap Exchanger sangat mudah. Masuk ke akun Snap Exchanger kalian, lalu klik aset dan klik deposit. Setelah itu ubah di ERC20. Lalu salin kode ini, masuk ke Indodax. Pastikan Ethereum Anda lebih dari 0,1 Ethereum atau 0,106 Ethereum karena biaya penarikan adalah 0,05 Ethereum. Kirim Ethereum, pastikan terima bersihnya lebih dari 0,1 Ethereum. Pilih alamat penarikan, alamat baru, label bebas, alamat Ethereum tadi paste, masukkan Google Authenticator, close, pergi ke email akan masuk, klik konfirmasi di atas. Jika muncul penarikan berhasil dikonfirmasi, maka akan tinggal tunggu. Kurang dari 30 menit, saldo Anda akan masuk ke dalam Snap Exchanger dan selamat trading margin. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin lagi ya. Seperti video yang kemarin saya bahas, bahwasanya saya setelah membuat video itu beberapa jam yang lalu ternyata kejadian beneran guys. Kejadian dan beneran yang saya bilang bahwasanya ini bukan perubahan Bitcoin yang naik, tetapi ini adalah ada hubungannya dengan USDT yang secara signifikan turun terus menerus ya kan. Secara notabene kalau misalkan stable coin itu turun sedikit saja berarti itu ada apa-apanya ya kan. Kita bisa melihat juga ya di CoinMarketCap bahwasanya BTC dominan tidak berubah sama sekali ya kan. Jadi ini hanya permainan USDT saja. Jadi perubahan angka USDT yang mengakibatkan perubahan harga Bitcoin dan apa yang akan selanjutnya terjadi ya. Sebelum itu jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi, oke? Sebelum lanjut juga jangan lupa untuk melihat cek-cek ESX token ya di Bilaxi. Kita ngelihat bahwasanya ESX token sudah menembus harga sekitar Rp5 ya, Rp5 juga, dan order buy-nya ini makin menumpuk, jangan ketinggalan juga. Dan kalau misalkan sedikit bocoran aja ya, sedikit bocoran ya, kalau misalkan kalian lihat di Otherscan, oke, di market Bilaxi itu hanya ada sekitar 8,3 juta ESX token saja, dan 5,3 jutanya adalah punya saya sendiri. Jadi kalau misalkan di Bilaxi berarti cuma ada 3 juta ESX token. Berarti kalau misalkan diambil kesimpulannya, kalau memang ada orang yang membeli sekitar 2 juta ESX token lagi, otomatis di Bilaxi atau market tersebut ESX token harganya akan melambung tinggi lebih dari mungkin bisa sampai Rp100 lagi gitu kan. Tetapi kita ngelihat bahwasanya ada tembok sell 30 Ethereum, tembok sell 30 Ethereum di bagian sini ya. Tembok sell 30 Ethereum, kalau ini punya saya, ini cuma buat pajangan aja. Ini 30 Ethereum, kalau misalkan ini terlewati berarti ESX token bisa melambung tinggi gitu kan. Tembok sell ini berada di angka sekitar Rp70. Berarti kalau misalkan ada yang membeli ini, ya udah berarti ESX akan terbang tinggi karena memang demand-nya sudah meningkat dan permintaan pasarnya meningkat, stoknya nggak ada alias langka gitu sih. Tapi nggak penting. Kalau misalkan nggak penting ya udah silakan skip. Langsung saja ke pembahasan Bitcoin ya kan. Kemarin itu saya membuat video, beberapa jam kemudian langsung dump ya, langsung dump di sini ya, dari kurang lebih 145 juta langsung dump 135 juta. Ya lah bang, cuma 5 juta. Ya udahlah, terserah lah. Kalau misalkan udah kayak gitu kan saya bilang bahwasanya ini bukan pengaruh dari Bitcoin. Di market cap juga volume Bitcoin ini tidak terlalu signifikan perubahan terjadinya, dan nggak ada juga bad news atau good news di dalam Bitcoin, nggak ada juga. Beberapa hari kemudian nggak ada. Lalu banyak komentar gitu, nggak ada coy, nggak ada. Dan di market cap-nya juga sama, masih sekitar 2,4 saja ya kan, tidak ada perubahan yang signifikan ya kan, walaupun secara grafik ataupun apapun. Di dalam market Indodax ya kan, di market Indodax ini terjadi dump yang sangat panjang ya, 145 juta sampai ke 135 juta. Ini bukan dump lagi, bisa jadi adalah bull trap, dan banyak sekali yang liquid long ya, mau alias yang
loss gitu kan. Nah, kita bisa ngelihat juga di Snapex juga terjadi penurunan yang signifikan mulai dari harga 10.200 USDT per Bitcoin langsung turun ke 9.300 ya kan. Wih, 700 ini langsung banyak sekali yang liquid, ini pasti banyak yang sekali margin call kalau misalkan dalam bahasa forex ya. Lalu kita bisa melihat bahwasanya perbandingan antara harga Bitcoin dan harga USDT juga terpengaruh ya. Kita melihat bahwasanya harga USDT ini sedikit naik, sedikit irama naik. Kan saya bilang stablecoin itu sejatinya tidak akan ada fluktuatifnya. Kalau yang namanya stablecoin itu harganya fluktuatif, pasti ada apa-apa dan sedang terjadi di dunia gitu. Sedang ada berita besar lah di dunia gitu ibaratnya ya. Kita ngelihat bahwasanya USDT ini balik ke 14.400 waktu tadi ya. 14.400. Dan ini adalah sebenarnya adalah perlawanan dari pemerintah itu sendiri ya kan. Ini terpam sampai ke 14.471 ya, kurang lebih 14.500, dan sekarang mulai tren turun lagi ke 14.300. Maka dari itu kalau saya sendiri sekarang pasang long. Oke. Yang nggak mau ngikutin ya silahkan, yang ngikutin ya. Tapi kalau misalkan kalian loss jangan nyalain ya. Kalau saya sendiri sedang long. Lalu kita bisa lihat bahwasanya di sini ini kan signifikan secara turun-menurun. Saya takutnya adalah ini sebenarnya perlawanan dari bursa si Amerika Serikat itu tadi. Jadi gini, kemarin itu terjadi logikanya gini ya. Logika saya loh. Itu terserah kalian mau percaya apa enggak. Logikanya rusuh terjadi ya, rusuh terjadi. Setelah rusuh terjadi kan demo di mana-mana ya kan. Terus para investor-investor asing yang mempunyai saham di Amerika Serikat itu otomatis menarik dong untuk mengamankan itu tadi. Nah, tetapi telah dilakukan evakuasi, telah dilakukan kalimat-kalimat pemenang pemerintah dan dilakukan oleh para promotor saham dan lain sebagainya itu supaya recovery harga dolar lagi, supaya tidak terjadi fluktuatif yang cukup drastis atau perubahan penurunan secara drastis, atau di mana trust atau kepercayaan masyarakat baik pemain saham atau bursa efek ataupun masyarakat itu tidak terlalu terjadi resiko yang tidak dibayangkan atau terjadi down secara massal gitu kan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya si pemerintahan itu tadi, si pemerintah Amerika Serikat itu walaupun sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, tetapi ternyata market melawan hal itu terjadi, alias publik ngelawan fakta bahwasanya oh ini belum selesai, masalahnya belum selesai, ini sebenarnya masalahnya belum selesai. Dan ditambah lagi ya dengan catatan ini Bitcoin diem baik. Oke, apabila Bitcoin tidak ada news apapun, di samping itu tidak ada bad news, good news ataupun news apapun, kita masih bisa berpatokan di USDT. Jadi sekali lagi saya bilang bahwasanya pair USDT dan Bitcoin adalah pair tertinggi di seluruh dunia di pasar cryptocurrency. Jadi misalkan tidak ada news apapun di dalam Bitcoin, kita bisa melihat USDT ini sekarang ada terjadi penurunan lagi. Publik belum percaya bahwasanya Amerika Serikat atau negara yang punya si USD atau US dollar yang bentuk lain cryptocurrency dari USDT itu sudah begitu tenang, belum percaya bahwasanya masih akan ada masalah susulan. Maka dari itu ini juga termasuk cukup panjang ya shortnya, cukup panjang ini damnya, cukup panjang bull trade-nya. Berarti ini akan terjadi kenaikan secara signifikan di area sekitar 9.700 sampai sekitar 9.900 lagi. Sekali lagi kalian take profitnya yang wajar-wajar saja, jangan terlalu serakah, jangan terlalu kita berharap tinggi, jangan terlalu berkhayal, dan yang paling penting adalah jangan memakai leverage besar kecuali kalian memang mempunyai mental yang cukup kuat untuk menghadapi segala resiko yang akan terjadi. Berapa leverage yang saya pakai? Leverage yang saya pakai hanya 10 kali saja dan tidak berani menggunakan leverage 50 kali sampai 100 kali lipat. Karena memang pasar ini cenderung sedang dimanipulasi fundamental, bukan analisis. Jadi sekarang pasar nih bagi para analisis itu menggunakan teknik apapun tidak akan mempan. Mau gunakan teknik SMA, mau gunakan teknik Bollinger Band, mau gunakan teknik EMA dan sebagainya, nggak ngaruh coy kalau misalkan sekarang gini, karena fundamental yang sedang mendominasi. Tetapi sekali lagi Bitcoin ini sekarang lagi diem baik sebenarnya, lagi sideways saja karena BTC dominan ini tidak ada perubahan apapun. Sirkulasi volume 24 jam dan market cap-nya juga tidak berubah, tidak terlalu berubah signifikan lah. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah USDT-nya. Karena ini USDT-nya ini sedang irama turun dan bisa jadi Bitcoin akan kembali mencoba untuk ke $10.000, tetapi mencoba belum tentu berhasil. Oke?
Dan saya main di market mana? Tentu saja market Snapex dan Bitjard, oke? Saya tidak bermain di Indodax karena mungkin cukup sulit untuk mendapatkan profit yang secara maksimal atau bisa melegakan hati kita ketika kita profit ya. Kalau misalnya market Indodax, kalau misalnya kita nebak short kan nggak bisa gitu. Tetapi walaupun ini kebetulan long, kalau misalkan kalian beli di market Indodax modal 10 juta rupiah, dia naik sekitar 10%, ya kalian hanya dapat sekitar 10% dari 10 juta rupiah gitu kan. Tapi kalau misalnya memakai Snapex dan Bitjard kan kalian bisa untung 10 juta alias 10 kali lipat dari total spot tradingnya, dari total market yang sebenarnya terjadi. Oke? Jadi semoga bermanfaat video kali ini ya. Jadi sebenarnya sekarang yang terjadi adalah kemarin ini pemerintah mencoba untuk membalikkan keadaan, tetapi publik tidak percaya akan ketenangan yang dideklarasikan oleh si pemerintah tersebut karena faktanya belum terjadi penenangan yang hakiki, belum terjadi pengamanan yang signifikan terjadi di Amerika Serikat. Oke? Gitu aja ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Saya Andi Firmansyah. Use your logic. Salam traders.